bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Dian di Indramayu. Saya mau tanya, apakah benar minum air kencing unta itu dibolehkan? Soalnya saya membaca berita ada ustadz yang minum air kencing unta, dan juga banyak jamaah haji dan umroh yang membelinya. Apakah air kencing unta itu bukan najis? Syukron Buya, mohon penjelasannya. Apa harus bahas? Memang ada ustadz kencing unta. Ada riwayat dari baginda Nabi. Kita baca riwayat dulu dari baginda Nabi SAW. Atau kita bicara tentang fikih yang selama ini kita pelajari. Najis adalah sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Sudah mutlak. Baik dari manusia atau binatang. Kecuali air mani. Itu adalah fikih yang kita pelajari dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Binatang. Unta binatang atau bukan? Khalas. Kalau masuk binatang selesai. Bab unta adalah binatang. Berarti yang keluar dari unta adalah najis di sini. Itu yang dipahami di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini perbedaan ulama tentang masalah kotoran binatang yang bisa dimakan. Sebab di dalam madhab Imam Malik dan riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, semua kotoran dari binatang yang halal dimakan itu suci. Asalkan binatangnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ini kan perbedaan ulama tentang masalah najis tidaknya kotoran. Selesai. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, air kencing apapun adalah najis. Air kencing dari binatang, dari manusia adalah najis. Selesai. Dan di situ ada hukum yang sudah sangat jelas, najis tidak boleh dikonsumsi. Baik. Tapi ada hadis Nabi SAW. Baik. Ada hadis Nabi tentang masalah ada satu rombongan orang yang datang kepada Nabi memberitakan tentang penyakit. Nabi mengatakan dengan bahasa isyrabu. Ada Imam Bukhari itu membuat judul di dalam kitab sahihnya, hadisnya ada dua judul. Yang pertama adalah judul adalah Babud Dawa bi albanil ibil. Berobat dengan susu onta. Nabi mengatakan kepada orang tersebut, Ishrabu lab albanal ibil. Untuk pengobatan minumlah susu onta, susu. Baik. Kisahnya sama, kejadian itu juga dalam riwayat, bahkan Imam Bukhari juga memberikan judul Ad-dawa bi abwalil ibil, dengan kencing onta. Ternyata bunyinya adalah Nabi itu menyuruh orang, kejar orang sakit supaya yashrabu, agar minum albanal ibili wa abwaliha, agar mau minum air kencing, susu onta dan air kencingnya. Baik. Di sini disebut air kencing. Ulama seperti dalam madhab Imam Syafi'i yang mengatakan air kencing adalah suci, begitu mudah memahami riwayat semacam itu. Ada yang mengatakan bahasanya riwayat yang sudah sangat jelas adalah susunya onta. Yang kedua adalah ada tambahannya di sini. Albanul ibil. Sama susunya onta sama abwal ibil, kencingnya onta. Lah masalah kencingnya onta ini tambahan, dan tambahan ini nanti apakah benar atau tidak. Memang dalam bahasa ilmu hadis, kalau sudah ziyadatu thiqah itu makbulah, kalau ada orang yang bisa dipercaya itu menambahkan satu riwayat itu diterima. Baik, anggap saja ini hadis ini adalah juga sahih dan benar dua-duanya. Tapi di sana ada juga firman Allah, Al-yawma ukhil lakumut thayyibat. Aku halalkan kepadamu adalah yang baik. Jadi Allah menghalalkan yang baik-baik. Yang tidak baik, al-khaba'ith tidak dihalalkan. Sekarang pertanyaannya adalah, air kencing kira-kira baik atau tidak? Kan begitu. Nah ini masalah pembahasan air kencing. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan fatwa air kencing onta di negeri kita madhab Syafi'i, di dalam madhab Syafi'i sangat jelas air kencing onta adalah tetap najis, tidak akan berubah menjadi suci. Dan ada catatan lagi, bukan semua yang tidak suci boleh kita makan setelah itu. Contohnya tadi, semua kotoran dari binatang yang boleh dimakan adalah suci. Kotoran kambing. Tentunya Anda tidak boleh besok pergi langsung membuat bubur dari atau apa itu, tidak. Kan ya? Karena biarpun suci, karena menjijikkan, tidak boleh Anda makan. Bakwan dicampurin itu, nggak boleh.
Jangan mentang-mentang suci. Jadi seperti itu penjelasan tentang fikihnya. Maka kami jelaskan di dalam mazhab Imam Syafi'i, air kencing, dan waktu itu lihat konteksnya Nabi itu menyuruh dia minum susu saja, ini pendapat. Kemudian ada tambahannya air kencing, ini diperdebatkan di situ. Bahkan dikatakan kalau seandainya benar itu ada dalam riwayat tersebut, dan memang benar ada dalam riwayat Bukhari, karena apa? Dijelaskan para ulama, boleh kita berobat dengan air kencing apa tadi? Onta, dengan catatan ta'ayyan, tidak ada lagi obat kecuali itu. Karena itu najis, kotor. Dan fatwa ini sangat ramai khususnya di Saudi sana. Kita bukan masalah Saudi, bukan Saudi. Akan tapi kita menghadirkan, gitulah penjelasan para ulama. Jadi tertentu. Kemudian sudah apa? Tidak ada yang lain lagi pengobatan kecuali air kan kencing. Kemudian setelah itu adalah sudah betul-betul diakui oleh dokter tertentu yang menurut tunjuk dokter mengatakan, ibu nggak ada obat lagi kecuali air kencing. Baru nanti datang kepada air kencing. Bukan berarti Anda harus pulang dari Mekah membawa air kencing, Anda simpan, bukan. Karena mungkin obat Anda bukan sebagai dengan air kencing. Mungkin obat Anda adalah dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi tetap dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab kita adalah kotoran unta adalah najis, termasuk mazhab Imam Abu Hanifah. Selagi najis tidak boleh kita konsumsi kecuali untuk berobat dalam keadaan tertentu, tentunya di saat tidak ketemukan obat yang lainnya. Ini adalah pembahasan tentang air kencing. Kemudian jika Anda mendengar berita tentang fatwa air kencing boleh diminum, biarkan itu fatwa, karena itu ada mazhab dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, dari mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Cuman itu dalam irama bahwasanya itu air kencing adalah bukan najis. Adapun masalah diminumnya tetap masuk di dalam wilayah menjijikan atau tidak. Kemudian bab pengobatan ini bab beda. Menjijikan, selagi menjijikan jangan minum. Selesai, itu haram karena menjijikan. Kemudian masalah pengobatan ini babnya beda. Pengobatan itu nanti mengembang, bukan saja urusan air kencing. Apa saja sesuatu yang semula diharamkan, jika memang tidak ada obat kecuali itu menjadi boleh. Di situ nanti saya kembali kepada yang ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, air kencing unta adalah najis. Kemudian di samping najis adalah tidak bisa dikonsumsi untuk campuran es teh segala macam. Nah, itu hanya untuk Anda berobat saja di saat obat lain tidak ada. Ingat, insya Allah bisa umroh. Nggak usah cari air kencing onta. Bawa kurma yang banyak. Ini bukan cari air kencing onta. Inilah yang disebut oleh para ulama. Dan mohon maaf jika ada para ustadz yang selama ini telah menyampaikan fatwa tentang bolehnya diminum air kencing dalam keadaan bebas tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada aturannya. Mohon semuanya lapang hatilah. Inilah yang kami sampaikan berkat ulama, bukan pendapat saya tidak punya pendapat. Saya tidak mungkin tiba-tiba langsung berubah di majelis ini, air kencing boleh. Oh, Buya sudah pindah mazhab nih kayaknya. Saya tetap mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kita mengikuti fatwa-fatwa para ulama, dan selesai sampai di sini. Sudah, tidak usah minum air kencingnya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, tidak saling caci, saling Allah. Wallahu a'lam bissawab.